Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengendalian dan penjaminan mutu dengan anggota kelompok Astrinia Fadila, Muhammad Fadel, Wahyu Hadi Sutiono, Fitroh Akbar, dan Bardianto. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Definisi TPM. TPM adalah Total Productive Maintenance, adalah metodologi yang digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti mesin, proses, dan prosedur serta karyawan Anda untuk meningkatkan produksi dan memastikan kualitas produk. TPM adalah sistem pemeliharaan Jepang yang unik yang dikembangkan oleh Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) dengan melibatkan karyawan dalam memelihara peralatan mereka sendiri sambil menekankan teknik pemeliharaan proses dan hasil produksi yang sempurna. Next. TPM membantu mengatur kegiatan pemeliharaan dengan menerapkan tindakan berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa memiliki pada operator dengan memperkenalkan otonomi pemeliharaan, kemudian bertanggung jawab atas pemeliharaan utama mesinnya. Yang kedua, gunakan tim lintas fungsi yang terdiri dari operator, pengelola, insinyur, dan manajer untuk meningkatkan kinerja karyawan dan peralatan individu. Kemudian yang ketiga, tetapkan jadwal pembersihan dan PM yang optimal untuk memperpanjang umur pabrik dan memaksimalkan uptime-nya. Langkah program pengembangan TPM. 1. Memperkenalkan TPM secara resmi di perusahaan. 2. Melakukan edukasi tentang TPM. 3. Membuat organisasi promosi TPM. 4. Menetapkan kebijakan dan tujuan TPM dasar. 5. Menyusun rencana induk pelaksanaan TPM dari tahap persiapan hingga aplikasi efek perkiraan. 6. Memulai inisiatif TPM. 7. Membangun konstitusi perusahaan yang dirancang untuk mengejar efektivitas dalam produksi. 8. Melaksanakan pemeliharaan terencana korektif, shutdown, dan pemeliharaan prediktif. Mengadakan pendidikan kelompok operasi dan pemeliharaan. 9. Membangun sistem manajemen awal. 10. Membangun sistem pemeliharaan kualitas. Contoh kasus, penelitian dilakukan di ketika shift selama 2 jam terus-menerus di setiap shift. 2 orang berdiri di kedua sisi garis dengan stopwatch. Dicatat setiap kali ada pemberhentian atau situasi lain yang terjadi, yang menyebabkan waktu idle atau penghentian pada peralatan. 3 hari terus-menerus dilakukan dan akhirnya rata-rata dari semua pembacaan ini dihitung secara berurutan untuk memutuskan nilai akhir dari berbagai kerugian pada peralatan masing-masing. Diagram data di bawah ini. Berdasarkan literatur yang disurvei, poin-poin berikut dipertimbangkan untuk diterapkan selama program implementasi TPM di unit controlling atau CR unit dan diadopsi dalam sistem langkah demi langkah. Pertama, meningkatkan peningkatan terfokus atau Kobetsu Kaizen. Kedua, pemeliharaan otonom atau Jisoo Hoizen. Ketiga, pelatihan pendidikan. Keempat, pemeliharaan terencana. Yang terakhir, efektivitas
peralatan secara keseluruhan. Peningkatan terfokus Obetsu Kaizen. Peningkatan terfokus mencakup semua aktivitas yang memaksimalkan keseluruhan efektivitas peralatan, proses, dan pabrik melalui tanpa kompromi. Penghapusan kerugian. Tim dibuat dari setiap tingkat organisasi, manajer, insinyur, staf, teknisi, pekerja lini, kepala sekolah di belakang adalah itu sejumlah besar perbaikan kecil lebih penting daripada beberapa perbaikan nilai yang besar. Gambar 6, peningkatan terfokus pada HPH Anailing. Dari grafik-grafik tersebut terlihat jelas bahwa sejumlah saran yang diberikan oleh keduanya. Departemen meningkat seiring berjalannya waktu, yang secara tidak langsung indikasi bahwa karyawan termotivasi untuk berpartisipasi dalam perbaikan proses. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan di sini bahwa semua karyawan organisasi termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pemeliharaan otonom Jisu Hojen. Setelah kita memilih karyawan yang termotivasi dalam organisasi, maka langkah selanjutnya adalah pergi untuk pemeliharaan otonom. Dalam tujuan utama ini adalah untuk mengembangkan operator menjadi mampu mengurus perawatan kecil seperti dijabarkan di bawah. 1. Mencegah kerusakan. 2. Mengukur kerusakan. 3. Memprediksi kerusakan. Maka dari masalah pada rolling mill 6 HI dan anil HPH di atas dapat permasalahan berikut. 1. Kerusakan rotasel. 2. Penyegelan silinder hidrolik. 3. Penyegelan silinder hidrolik. 4. Kebocoran oli dari pin roll dan ball down roll silinder. 5. Kerusakan impeller dalam anil. 6. Bocoran dari penyegelan dalam saluran hidrolik. Efektivitas peralatan keseluruhan OEE. Terakhir, untuk evaluasi efektivitas peralatan dihitung dan dianalisis dan sekali dan ketersediaan kali tingkat kualitas analisis data pada rolling mill. Analisis data pada HPH annealing ditunjukkan pada statistik berikut. Dan analisis data pada HPH annealing selanjutnya ditunjukkan pada statistik berikut. Pembatasan biaya pemeliharaan dan keamanan. TPM menyediakan penyekatan menyeluruh di seluruh perusahaan untuk pemeliharaan manajemen sehingga perlu dilakukan analisis biaya pemeliharaan dari segi produksi. Fitur pentingnya lainnya setelah implementasi adalah untuk memperhitungkan keamanan aspek di lantai toko yang diputuskan untuk menganalisis jumlah kecelakaan terhadap waktu pada gambar berikut. 11 jumlah kecelakaan pada rolling dan ahli pivot sehubungnya dengan jumlah bulan. Kesimpulannya adalah kegiatan kelompok kecil TPM telah menyerap kebiasaan komunikasi yang lebih baik di antara departemen yang berbeda di semua tingkatan, yang telah menyebabkan peningkatan dalam tim, semangat kerja karyawan, dan lingkungan organisasi yang sehat. Dengan implementasi karyawan
Kaizen berkontribusi penuh di semua tingkatan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas sistem. Lebih lanjut, strategi Kaizen ini telah menyebabkan memotivasi karyawan di semua tingkatan. Terlihat bahwa selama semua analisis data OEE, biaya perawatan, jumlah kecelakaan, dan lain-lain, hasilnya meningkat secara efektif. Hanya setelah beberapa tahun diimplementasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.